Selamat sore, Kak. Selamat sore, Kak. Selamat datang. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan bersedia hadir di sini hari ini. Bagaimana perjalanan Kakak tadi menuju ke sini? Apakah cukup lancar atau justru melelahkan karena cuaca hari ini? Perjalanannya lancar kok, Kak. Tidak ada kendala. Syukurlah kalau begitu. Bagaimana hari ini? Apa saja kegiatan yang sudah Kakak jalani dari pagi tadi? Ya, begitulah, Kak. Seperti biasa, penuh dengan komunitas. Hmm, saya sangat mengapresiasi keberanian Kakak untuk hadir datang ke sini. Nah, kalau boleh tahu, apa alasan utama Kakak datang kemari? Apakah ini murni karena keinginan Kakak sendiri, atau mungkin ada saran dari orang lain? Saya mau cerita, Kak. Saya sudah merasa capek sekali dengan kegiatan saya akhir-akhir ini. Saya mengerti, Kak. Nah, sebelum kita mulai lebih dalam, saya ingin menyampaikan bahwa tujuan konseling di sini adalah untuk membantu Kakak agar mampu memecahkan masalah yang sedang dihadapi, meringankan beban pikiran, serta menenangkan perasaan yang saat ini mengganggu Kakak. Boleh Kakak ceritakan lebih detail masalah apa yang sebenarnya sedang Kakak hadapi saat ini? Oke, jadi begini, Kak. Saya di rumah sedang ada kegiatan bimbel untuk anak-anak bersama komunitas saya. Dalam 1 bulan ini, saya libur kuliah, tapi ini benar-benar menyita waktu libur saya. Rasanya saya seperti tidak benar-benar liburan. Kak, saya harus mengurus semuanya. Saya menangkap kekecewaan Kakak. Libur kuliah seharusnya menjadi waktu untuk istirahat, namun justru terisi dengan tanggung jawab komunitas begitu ya, Kak? Hmm. Kira-kira sudah berapa lama kondisi ini membuat Kakak merasa sangat terbebani? Kira-kira sudah 1 bulan ini, Kak. Hmm, sudah sebulan Kakak memendam ini sendirian. Sebelum Kakak memutuskan untuk datang kemari, apakah Kakak sudah mencoba melakukan sesuatu untuk mengatasi masalah ini? Sudah, Kak, saya mencoba keluar bermain bersama teman-teman dan berusaha tidur yang cukup. Apakah menurut Kakak usaha tersebut cukup membantu meredakan beban Kakak? Menurut saya masih gagal, Kak, karena meskipun saya sudah keluar atau tidur, beban pikiran saya tetap ada. Adakah rencana yang sebenarnya sudah terpikirkan oleh Kakak, tapi belum sempat dilaksanakan? Jika ada, apa yang menghalangi Kakak? Sebenarnya saya merasa perlu berkomunikasi dan membagi tugas dengan teman-teman mentor yang lain. Tapi masalahnya saya belum bisa berkomunikasi dengan baik dan saya masih merasa canggung kalau harus minta tolong ke mereka. Oke. Apakah sebelumnya Kakak pernah cerita masalah ini ke orang lain? Belum pernah, Kak. Mengapa Kakak memilih untuk memendamnya sendiri sejauh ini? Karena saya malu, Kak. Saya terlihat Lihat apa? karena saya malu, Kak. Saya malu kalau terlihat kewalahan. Akhirnya saya memutuskan datang ke sini saja. Saya memahami perasaan Kakak. Jika boleh tahu, bagaimana hubungan Kakak dengan teman-teman di komunitas itu? Apakah ada masalah personal dengan mereka? Sebenarnya hubungan kami baik-baik saja secara pribadi. Tapi jujur saya
sudah sampai di titik di mana saya tidak bisa lagi berpura-pura semuanya. Setiap pagi saya bangun dengan rasa marah karena saya tahu apa yang menunggu saya. Teman-teman mentor saya itu mereka benar-benar tidak punya inisiatif. Mereka cuma bisa duduk manis, diam, dan membiarkan saya mengurus semuanya sendirian. Sementara saya seharusnya menikmati liburan kuliah saya. Kenapa saya harus jadi satu-satunya orang yang bertanggung jawab? Apa mereka pikir saya ini robot yang tidak punya rasa lelah? Setiap kali saya masuk ke tempat bimbel, melihat mereka bersantai, sementara saya harus menyiapkan materi, hati saya rasanya mau meledak. Saya sudah mencoba pergi main, saya sudah mencoba pergi untuk tidur, tapi apa gunanya? Saat saya memejamkan mata, yang terbayang cuma tumpukan tugas yang belum beres, dan itu membuat saya semakin gila. Saya sudah mencoba memberi kode, mencoba berbicara baik-baik, tapi mereka seperti tidak peduli. Atau mungkin mereka memang sengaja memanfaatkan saya. Dan soal berkomunikasi, Kak, bagaimana saya mau berbicara baik-baik kalau setiap kali melihat muka mereka saja saya sudah ingin marah. Saya malu sekali harus mengakui kalau saya sudah tidak sanggup. Tapi kenapa harus saya yang menanggung semua rasa malu ini, sementara mereka bisa hidup dengan tenang tanpa beban? Saya sudah tidak peduli lagi kalau mereka nantinya menganggap saya kasar atau apa. Saya sudah terlalu lelah untuk menjaga perasaan mereka, sementara perasaan saya sendiri hancur berantakan. Saya merasa dihianati oleh situasi, oleh teman-teman saya, dan terutama oleh diri saya sendiri. Karena selama ini, saya terlalu pengecut untuk berteriak bahwa saya sudah muak. Sekarang saya di sini, dan saya butuh cara untuk menghentikan ini semua sebelum saya benar-benar kehilangan kontrol dan meledak di depan mereka semua. Memang tidak menyenangkan berada di posisi kakak, di mana kita merasa berjuang sendirian. Saya pun dapat merasakan kemarahan dan kejengkelan yang kakak rasakan. Barangkali saya juga akan bersikap sama seperti kakak bila menghadapi situasi yang menuntut namun tidak didukung oleh rekan tim. Mungkin kakak bisa mencoba untuk berusaha agak tenang agar masalah ini perlahan bisa terpecahkan. Namun dalam keadaan emosi yang sedang meluap dan keputusan yang jernih untuk menyelesaikan masalah komunitas tersebut. Bagaimana kalau untuk hari ini kita sepakati kakak menenangkan diri terlebih dahulu. Saya sarankan sebelum pertemuan kita berikutnya, mungkin kakak bisa mencoba untuk berkonsultasi ke dokter atau tenaga kesehatan mengenai keluhan yang kakak rasakan akibat beban pikiran ini. Kita akan melanjutkan pembicaraan ini setelah kakak merasa lebih stabil, serta fisik dan mental. Kita akan susun strategi komunikasi yang tepat agar kakak tidak perlu menanggung beban ini sendirian lagi. Apakah kakak setuju? Setuju, Kak. Baik.